Baik, Bapak Ibu, tes suara dulu nih. Gimana? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Oke. Nah, ini acara kita nih disponsori nih sama LPPA 5 dengan Pusmantal, Pusat Manajemen Talenta ya. Nah, ini satu lembaga yang peduli ya tentang sumber daya manusia. Oke, ini banyak sekali pertanyaan ya teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik dari acara-acara kantor, kemudian dari teman-teman di desa yang menggunakan aplikasi Siskudes ya, Siskudes. Itu mereka banyak bertanya, nih gimana tentang PPN 11%. Dan tidak hanya itu, berita-berita di media juga sama ya. Nah, untuk itu kita tidak usah berlama-lama, ini sudah jam 5 ya. Di Papua juga ada nih, sudah jam berapa nih? Sudah jam 7 ya kali di Papua ya. Oke, baik teman-teman ya. Ini saya langsung saja, saya mulai, saya share screen ya. Judul kita sebentar, itu adalah PPN 11%. Ini perubahannya bagi instansi pemerintah. Kita bahas beberapa poin ya, kita akan bahas beberapa poin. Aturan PPN seperti apa? Ya, ini ada undang-undang terbaru ya. Kemudian berlakunya itu atau ditunda gitu ya. Berlaku apa ditunda nanti kita lihat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang paling sering masuk seperti apa? Dan kemudian pertanyaan yang sering masuk itu terkait ini pertanyaan dari teman-teman instansi Pemda, instansi pemerintah, ada APBN, ada Pemda. Jadi kalau instansi pemerintah kata PMK 231 itu bisa jadi pengguna APBN, bisa jadi pengguna APBD, ya pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, bisa jadi desa. Jadi 3 ya. Jadi APBN, APBD, dan APBDes gitu ya. Nah, di sesi ini kita akan bahas tadi ya, aturan pemerintah, aturan PPN seperti apa, berlaku apa ditunda, pertanyaan-pertanyaan dasar, rumus dasar, dan contoh sederhana aja. Jadi karena waktu kita cuma singkat, ya, jadi nanti saya kasih contoh simpel, tapi ini saya yakin teman-teman sudah bisa mempergunakan nanti di ini ya, di lapangan ya, praktisnya seperti apa. Nah, jadi kalau sudah ada rumus dasar dan contoh sederhana, tapi hati-hati. Teman-temannya suka kejebak nih. Jadi saya buat nanti 3 sudut pandang. Ada umum, ada pemerintah, ada negosiasi. Yuk kita mulai ya. Biar terjawab semua kita mulai. Oke, ini sponsor kita ya, teman-teman Pusmantal dan nanti berkelanjutan ini. Banyak sekali nanti yang akan kita bahas ya untuk topik-topik perpajakan. Jadi ada perpajakan macam-macam nanti ya. Yang kita bahas macam-macam. Tapi seri ini adalah seri perpajakan instansi ya. Baik teman-teman. Ini sudah keluar ya Undang-Undang HPP, dikenal dengan Undang Harmonisasi Perpajakan. Ya. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Oke. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini teman-teman, ini pasal 7, ini pasal 7 ya, dapat besar. Nah, itu dulu tarifnya 10%. Ya, sekarang tarifnya berubah nih, ya. Ada yang 11, saya besar lagi dah. Nah, ini dia. 11%. Ini mulai berlaku 1 April 2022. Berarti besok, nggak bulan depan nih, besok ya. Per tanggal 1. Tapi nanti seperti apa tanggal 1-nya nanti kita diskusi ya. Kemudian nanti di pasal 2-nya, di ayat 2-nya 1 Januari 2022. Bentar nih, ada yang bocor nih suaranya nih. Oke ya. Oke, nah berarti 3 tahun lagi, tapi sekarang 1 Januari 2022 ini, 1 April besok ini, hari besok nih, tanggal 1 besok ya, ini sudah mulai berlaku tarif 11 menurut undang-undang ini. Nah, banyak pertanyaan, bisa nggak kenaikan PPN bulan depan ditunda dulu? Nah, yang nanya siapa nih yang nanya? Ini yang nanya nggak sembarang orang ya, ini yang bertanya adalah Bapak Khairul Tanjung ya, ini adalah pemilik ya Trans Corporation. Yuk kita lihat cuplikan berikut ini ya. Jadi isunya ditunda atau nggak ditunda? Nih kita lihat. Ya, kita saksikan sama-sama. Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Pemerintah memastikan tetap memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada 1 April 2022 sebesar 11%. Dalam acara Economic Outlook 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kepada Chairman CT Corp Khairul Tanjung bahwa kenaikan PPN untuk membangun fondasi penguatan rezim pajak ke depannya. PPN kita lihat space-nya masih ada. Jadi kita naikkan hanya 1%. Namun kita paham bahwa terutama sekarang ini fokus kita pemulihan ekonomi.
Namun fondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun, Jadi caranya gimana ya tadi pemerintah kalau ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat. Tadi apakah melalui bansos. Jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai dan kita bangun setahap demi setahap kalau fondasi pajak kuat. Artinya itu tadi, fondasi ini dikontribusikan dari PPN, PPH, dari tadi carbon tax, dari kemudian pemihakan kepada kelompok yang miskin. Jadi walaupun Ibu surplus nih tahun ini tetap nggak ditunda dulu. Karena kita menggunakannya untuk kembali kepada masyarakat. Okay. Fondasinya tetap kita harus siapkan Pak CT. Karena kalau enggak kita nanti akan kehilangan opportunity. Oke. Oke, baik ya teman-teman ya. Tadi Bapak Hairul Tanjung tanya ya, dia nanya, bisa nggak PPN ini ditunda katanya ya. Bu Sri dijawab. Ya. Terima kasih Anda Bu Sri menjawab, ini dia jawaban Bu Sri ya. Jawaban Bu Sri adalah ini dia. Karena kita menggunakannya kembali untuk masyarakat. Jadi pondasinya kita harus siapkan karena kalau nggak kita lakukan sekarang, maka kita akan kehilangan kesempatan atau opportunity. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia, itu tarifnya rata-rata 15%. Nah kita naiknya cuma 1%. Berarti kejawab ya, mulai besok masa pajak. Nih kata kuncinya ya, masa pajak ya. Masa pajak itu nanti kita akan kenakan di bulan Februari, April dan seterusnya, itu kena tarif 11%. Nah, kita lewat. Nah, beberapa pertanyaan yang sering muncul nih, yang saya tangkap ya, artinya sering ditanyakan yang saya tahu. Jadi masih berlaku nggak nih? Ya, rumus 100/110. Wah, masih berlaku nggak? Nanti kita bahas. Ada lagi nanya, apa pengaruhnya 11% sama perhitungan anggaran? Nanti kita bahas ya. PPN 11%, bagaimana perhitungan saat belanja instansi pemerintah? Oh, variasinya jujur ya, banyak sekali variasinya. Cuma nanti saya kasih contoh yang simpel dulu aja, yang simpel. Tapi teman-teman mudah-mudahan bisa menangkap, memahami ya penjelasan saya. Kemudian lagi yang nanya nih, bagaimana yang ngitung PPN 11% di aplikasi Siskudes? Ya, nanti kita kasih jawabannya ya. Nah yang terakhir, ini pertanyaan dari teman-teman ini ya, di desa ya. Di desa, petugas kecamatan, dia bertanya, kok pajak di Siskudes angkanya keriting? Nah, gitu ya. Itu PPN-nya keriting. Nanti kita bahas ya. Kita akan bahas tuntas pada kesempatan kita kali ini. Oke, kita mulai ya. Ingat selalu rumus dasar. Saya sampaikan selalu ya rumus dasar. Dan teman-teman ini ketika ngitung pajak tuh lupa ya sama rumus dasar. Dan kebanyakan ini katanya, wah senior saya. Nah ini harus kita ingat nih ya, tolong nanti diperhatikan nih. Rumus dasar yang pertama itu kita harus tahu yang namanya DPP. Apa itu DPP? DPP itu singkatan dari dasar pengenaan pajak. Jadi kalau di undang-undang disebutkan, apa itu dasar pengenaan pajak? Nih dia nih. Menurut Undang-Undang Pasal 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dibunyikan jumlah harga jual. Berarti harga jual atau penggantian. Nah ini nggak ada lagi kita nih, nilai impor, nilai ekspornya jarang ya. Tapi bisa jadi ya, negara APBN belanja pakai nilai ekspor atau nilai impor. Atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Itu DPP. Nah yang kedua itu kwitansi. Nah kadang-kadang teman-teman tuh bingung tuh, ada yang ditambah pajak PPN, ada tambah PPH segala macam. Jadi kwitansi itu seperti apa? Ini rumus dasar. Rumus dasarnya itu adalah kwitansi sama dengan DPP ditambah PPN. Tidak ditambah PPH loh. Tapi di lapangan banyak lagi teman-teman, ya udah DPP ditambah PPH, PPN, PPH gitu. Bukan. Kwitansi itu hanya DPP tadi, harga jual ya atau nilai penggantian plus PPN. Artinya itulah jumlah pembayaran. Nah, yang ketiga, PPN. Nah, PPN ini rumusnya gimana? Rumusnya sederhana. Tadi kan kita bahas DPP. DPP dikalikan tarif PPN. Jadi di lapangan teman-teman, itu tarifnya 11% itu yang berlaku umum. Nanti ada berlaku khusus tuh, nanti lihat ya, yang tarifnya misalkan pengangkutan itu beda ya, tapi umumnya adalah tarifnya 11% tadi. Nah, tiga ini, nah ada satu lagi, ya baru dua tadi rumusnya ya, baru rumus kwitansi, kemudian tarif PPN. Nah, berapakah uang yang kita bayarkan kepada penyedia?
Ya, berapa uang yang kita bayarkan ke penyedia. Nah, uang yang kita bayarkan ke penyedia itu rumusnya mudah. Yang dibayar berarti kwitansi dikurangin pajak yang kita potong atau yang kita pungut. Tuh saya kasih bintang tuh. Ada bintang 1, ada bintang 2. Maksudnya bintang 1 apa? Kalau jika dipungut PPN. Kalau nggak dipungut PPN ya nggak usah, hilangin aja. Tapi yang kedua PPh. PPh ini ada kedua kata kunci, ada dipungut, ada dipotong. Kalau dipungut berarti PPh pasal 22. Selain PPh pasal 22 itu namanya dipotong. Nah, tergantung nanti situasi di lapangan seperti apa. Jadi 3 rumus ini teman-teman harus kita kuasai, harus kita ingat. Kwitansi DPP ditambah PPN. PPN adalah DPP dikalikan tarif dan yang dibayarkan kepada penyedia itu adalah kwitansi ya, kita tambahkan, kita kurangin pajak yang kita potong atau yang kita pungut. Udah ya, yuk kita bermain sedikit. Jadi kalau PPN 11%, so bagaimana? Apa yang kita lakukan mulai besok? Ya, nanti diskusinya nanti ya kita ya. Ini saya jelaskan dulu deh. Nah, ini misalnya yang sederhana nih, contoh sederhana ada box. Kalau box begini berarti teman-teman kita beli barang ya, beli barang. Padahal PPN kan bisa barang bisa jasa. Tapi contoh sederhana ini beli barang nih karena box. Nah, barang ini nanti variasi banyak sekali ya. Box ini kita sebut dia box ini BKP. Apa itu BKP? Barang kena pajak. Berarti dia tidak dikecualikan. Jadi barang yang kita beli ini dikenain pajak secara aturan undang-undang. Nah yang kedua, ke siapa kita beli? Ya, ke siapa kita beli itu namanya PKP. Pengusaha kena pajak. Jadi kalau PKP dia nerbitkan mata pajak. Dan udah PKP otomatis dia pasti punya NPWP. Nah jelas ya. Ini contoh yang ini dulu ya, normatif dulu yang terjadi di seharusnya terjadi. Tapi di lapangan variasinya banyak sekali. Di lapangan variasinya banyak sekali. Yuk. Nah kemudian ada BKP, ada PKP. Nah sekarang ada angka 5 juta. Nah ada harganya berapa nih barang? 5 juta. Nah 5 juta seperti ini teman-teman, yuk kita perhatikan. Ini orang itu ketika dibilang 5 juta, ini sama seperti gambar di layar nih. Ini yang sebelah kiri kita, itu bilang itu angka 6. Yang sebelah kanan bilang itu angka 9. Tapi mereka benar dari sudut pandang mereka. Tapi dari sudut pandang kita, ya, karena kita tahu, oh si kiri benar, si kanan benar. Tapi kadang-kadang kita coba mengatakan ini itu 9 dari sudut pandang yang kanan. Artinya apa? Kita yang salah persepsi gitu loh. Nah untuk itu supaya nggak salah persepsi, yang tadi kasus kita sederhana saya bagi 3 ya. 3 saya bagi ya. Ada umum, ya ini orang umum. Oke, ada yang umum. Kemudian yang keduanya ada pemerintah. Ini berarti kebanyakan instansi pemerintah pakai sudut pandang ini. Nah, yang ketiga ini kita mainkan sudut pandang ini ya, sudut pandang si penyedia. Dia kan namanya pengusaha kan senangnya negosiasi, cari harga terbaik. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu nih. Coba kita lihat yang pertama dulu dah. Tadi sudut pandang umum nih ya. Sudut pandang pertama tuh di pojok kiri atas umum ya. Umum tuh 5 juta. 5 juta ini dia begini logikanya dia. Berarti kalau kwitansi sama dengan DPP tambah PPN bagi orang umum yang namanya harga jual, orang umum harga jual itulah DPP. Gitu loh. Saya ulangin ya. Bagi orang umum yang 5 juta itulah DPP. Maka ini yang rumus tadi yang sederhana yang kita bahas tadi di awal, PPN segala macam ini dirumuskan menjadi begini sama dia. Nah, kita lihat layar. Jadi kwitansinya itu 5 juta harga jual DPP dan PPN nih teman-teman, itu kan 11% mulai besok nih. Transaksinya besok. 11% dikalikan 5 juta. Berarti kan PPN-nya adalah 550.000. Ingat tuh DPP-nya di situ ya. Jadi harga jual itu dianggap langsung DPP sama si orang umum. Nah, kwitansi berarti 5 juta ditambah 550.000. Didapat angka 5.550.000. Nah, ini ya rumusnya berarti berapakah yang dibayarkan kepada penyedia? Tadi rumusnya jelas, kwitansi dikurangin PPN ditambah PPh. Nah, di sini PPN udah ketemu tuh 550.000. Ini dia. Oke, sekarang berapa PPh? PPh rumus sama seperti PPN ya, DPP dikalikan tarif. Kebetulan ini kita adalah PPh pasal 22 ya, dan nilainya di atas 2 juta tuh DPP-nya, berarti kena tarif 1,5%. Dari mana? 5 juta kita kalikan tarif 1,5%. Didapat angka Rp75.000. Jadi berapa yang kita bayar? Ini yang kita bayar. Nih, kwitansi dikurangi dengan pajak yang dipotong yang dipungut.
Ya, ini kebetulan dipungut dulu ini, PPN dan PPH dulu itu dipungut. Berarti yang kita bayarkan ke penyedia adalah 4.925.000. Clear ya teman-teman ya. Ini sudut pandang umum. Nah, ini ya, sudut pandang umum ini dia nih. Oke, jelas ya. Jadi kalau menurut orang umum, kita ke mana pergi, mau ke Lotemat, mau kemana kita pergi gitu ya, itu berarti harga yang 5 juta ini adalah belum termasuk PPN. Jadi PPN mereka itu dikalikan langsung dengan harga jual. DPP-nya ya, DPP itu jadi 5 jutanya. Nah sekarang yuk kita lihat. Ya, ini dia yang tadi saya buat lebih sederhana lagi nih. Nah nih, lihat ya. Yang nomor 1 tuh harga beli atau harga jual merahnya di atas 5 jutanya. Kemudian PPN-nya 550, totalnya kwitansi adalah 5.550. Tapi uang yang dibayarkan tuh di bawah tuh 4 juta nih. Teman-teman, saya buat catatannya memudahkan teman-teman. Clear ya? Ini untuk yang umum. Nah sekarang 1 sudah. Ya, kita lihat yang kedua nih. Kebanyakan teman-teman di pemerintah punya sudut pandang seperti ini ya. Dan ini harusnya teman-teman sudut pandang 1, 2, 3 harus kuasai gitu loh. Ketika di lapangan jadi PPN yang 11% tidak keliru lagi. Oke, kita lihat yang kedua ya. Ini 5 juta kebanyakan teman-teman di daerah itu termasuk di pusat atau di desa, 5 juta ini dianggap begini nih. Nah, ini 5 juta ini adalah harga kwitansi atau pagu anggaran terserap. Jadi tadi rumus kwitansi gimana? Ingat, kwitansi tadi kan rumusnya kan DPP ditambah PPN. Kemudian PPN rumus tetap ya, DPP kali tadi PPN. Yang dibayar ini sama nih rumus tadi, rumus sederhana tadi nih. Jadi dari sini teman-teman perhatikan, berarti yang 5 juta di sini menurut teman-teman di instansi pemerintah, ini dia. Nah, beda ya. Yang tadi belum termasuk PPN, yang sekarang termasuk karena kwitansi itu harga sudah termasuk. Jadi kwitansi DPP ditambah PPN. Nah, kalau kita bandingkan, ini dia. Kita bandingkan ya. Nih bandingkan yang antara yang nomor 1, yang umum tadi sama yang pemerintah, 5 jutanya beda tempat tuh. Atau saya buat lebih sederhana lagi lah. Nih, 5 jutanya beda kan? Perhatikan nih. Nah, beda tuh. Yang 1 umum DPP 5 juta, yang orang pemerintah sudut pandangnya kadang-kadang itu adalah, wah ini harga kwitansi. Tapi tergantung di lapangan. Tapi kalau kontrak, teman-teman buat kontrak itu penyedia barang jasa, SPP langsung atau SPM langsung, atau definitif di Pemda, di desa, itu biasanya nilai itu menurut peraturan harga sudah termasuk PPN. Jelas ya teman-teman ya. Nah sekarang dari sini kalau begini modelnya berarti yang kita cari pertama kali DPP. Nih asal muasal nih rumusnya nih DPP itu dari mana rumusnya? Ini dia nih. Ingat tadi teman-teman. Kwitansi sama dengan DPP ditambah PPN. PPN kan sekarang 11%. 11% dari mana? Dari DPP. Berarti PPN-nya lah 0,11 DPP. Kwitansi berarti sama dengan 1,11 DPP. Nah, kwitansi berarti kalau dari pagu ya atau dari nilai kwitansi tinggal dibagi aja 1,1 itu pasti DPP. Nah, ini rumus yang dulu nih, yang orang pokoknya dikalikan 100. Ini yang dulu. Kalau dari nilai kwitansi, nilai dari pagu anggaran, betul dikalikan 100% ketemu DPP. Setelah ketemu DPP baru kita kalikan tarif pajak. Ini betul, itu dulu. Atau terakhir hari ini. Tapi mulai besok nggak berlaku. Mulai besok, ya besok nih, nggak sekarang nih, mulai besok. Ya berarti nggak lagi dikalikan 100%, berarti 100/111. Dari mana angkanya? Tuh dari yang kuning di atas. Clear ya? Nah, jadi kalau dari nilai pagu atau nilai kwitansi betul. Ya, dari nilai kwitansi betul nih, hitungannya seperti ini. Kenapa? Kita mau cari DPP, kita mau cari dasar pengenaan pajak. Nah, kemudian teman-teman, nah kalau begitu berarti 5 juta tadi dibagi 1,1. Atau 5 juta dikali 100/111 tadi, didapat angka 4.500.04.505. Ini yang teman-teman camat tadi tanya, kok keriting ya angka di Siskudes? Karena ngitungnya dari nilai kwitansi. Maka PPN-nya nanti, ini kan DPP nih, DPP. Maka nanti kita cari nih, DPP apa PPN-nya ya, pajaknya nih. Nah, kan 5 juta, tuh dia. Ketemu ya kwitansi, PPN belum ketemu nih. Nah, PPN kan rumusnya kan DPP kali tarif. Itu dia, 4.504.505 tadi dikalikan tarif 11%. Dapat angka 495.495 perak. Nah, setelah itu baru kita bayar. Nah, jadi yang kita bayar berarti 5 juta dikurangin tadi. Nah, PPH belum ketemu nih PPH. Kasus kita kan PPH pasal 22 nih. Nah, PPH pasal 22 juga sama. Perhatikan teman-teman. DPP dikalikan tarif 1,5%. Itu didapat angka keriting lagi nih. 6.568. Ya. Jadi berarti sini berapa jumlah yang dibayarkan?
Nah ini dia nih. Ya, 5 juta tadi dikurangin 495 ya, pajaknya didapat angka 4.436.937 rupiah. Clear ya? Inilah rumus sederhananya. Jadi kalau dari nilai kwitansi itu harganya sudah termasuk PPN. Di layar kelihatan ya, kalau nilainya sudah termasuk PPN itu 5 juta, itu dia tuh. Jadi angkar belinya keriting, ya, PPN-nya juga keriting gitu ya. Tapi ini tergantung negosiasi di lapangan. Tapi kalau mau buat kontrak, harusnya harga termasuk PPN. Tahan dulu pertanyaannya ya. Nah ini dia nih, ini sederhananya. Nah sekali lagi, 1 sudah, 2 sudah. Berarti tinggal yang 3. Ini pertanyaan paling sering ditanyakan ke saya. Dan saya juga buat di YouTube kadang-kadang, tapi teman-teman ya masih belum paham juga maksud saya. Tapi saya pertegas lah di kali ini. Ini negosiasi. Namanya bisnis ya, namanya penyedia itu wah banyaklah di lapangan tuh. Saya nggak ngerti pajak nggak masalah, tapi saya punya PKP, saya punya NPWP, saya bisa terbit ke kantor pajak, tapi saya pengen terima uang cash 5 juta. Beda ya, yang pertama dianggap DPP, yang kedua tadi adalah nilai kwitansi, yang 5 juta ini dia mau terima bersih. Berarti yang dibayar ke dia 5 juta. Ini dia mau terima bersih negosiasi, saya mau dibayar berapa? 5 juta. Nah, bagaimana? Kembali ke rumus dasar tadi. Perhatikan, ini 5 juta ini berarti adalah nilai di sini. Kita cari dong berapa kwitansi, kita cari dong berapa PPN, kita cari berapa PPh. Ini dia. Ya, jika ada PPN dan jika ada PPh-nya gitu loh. Kalau nggak ada ya udah, ya sama dengan nilai kwitansi. Kalau itu terjadi, tapi di pemerintah jarang ya kita belinya tidak pakai PPN ya ke PKP dan pengusaha yang besar gitu ya. 5 juta. Perhatikan di sini. Ini barang sama BKP. Berarti kalau BKP dan PKP ya udah otomatis ada PPN dan PPh kan gitu. Nah, kalau ada begini gimana ngitungnya? Nah, yuk kita hitung ya. Kita hitung sekarang. Nah, perhatikan nih, ini beda nih. Yang tadi 5 jutanya di dalam jadi DPP. Yang di nomor 2 pemerintah itu kebanyakan sudut pandang 5 juta lah nilai kwitansi. Tapi kalau pengusaha, ya saya mau bersih terima 5 juta. Berarti yang dibayar. Teman-teman perhatikan ya, bisa bedakan ya. Kwitansi yang nomor 1 DPP, yang nomor 2 itulah dia dianggap 5 juta adalah kwitansi. Yang terakhir adalah negosiasi, dia minta dibayar cash. Nah ini gimana ngitungnya? Nih saya kasih simpel aja. Di awal kan ada 1 nih, ada kolom 1 di baris 1 sampai 8. Ada kolom A, B, C, D, E. Tadi kan harga beli atau harga jual atau DPP kan nilainya 100%. PPN kan sekarang 11%. Berarti harga beli ditambah PPN itu nilai kwitansi. Berarti 100 ditambah 11 berarti 111%. Clear ya? Kemudian pot, potong dan pungut. PPN kan dipungut. Karena tadi BKP dan angkanya adalah di atas 2 juta. 5 juta tadi kan. Berarti ada PPN 11% kita pungut tadi ya. Dan PPh-nya lah 1,5% dari DPP. Berarti totalnya pajak adalah 12,5%. Nah kemudian 7 itu dari mana dapat angkanya? 7 itu berarti 111, 3 dikurangin 6. Berarti 98,5%. Kita persentase kita jadikan desimal aja dah. Nah ini dia. Kelihatan ya di sini ya. Nah, buat teman-teman biar clear nih, biar enak nanti memahaminya. Nah, memperhatikan di layar, berarti kan kalau kita kembali ke matematika dasar, itu nomor 1 dibilang ya, kalau kita mencari nilai 100%, gampang. Yang kolom C, yang nomor 8 itu, bagi aja langsung 0,985. Kalau dibagi berarti ketemu DPP-nya, ketemu angka 100%-nya. Nah, kalau udah ketemu DPP-nya, udah gampang. Kita kalikan tarifnya, kita kalikan PPN-nya, kita kalikan PPh-nya. Ini di angkanya. Nah, udah jadi. Ya, jadi berapa tuh nilai kwitansi kita? 5634, 518. Berapa PPN kita? 55. Wah, keriting semua. Karena dia pengen bersih. Berarti segini. Nah, tinggal kita cek pagu kita cukup atau tidak. Jadi bukan nanti kita di lapangan itu, waduh gimana ya, banyak yang salah. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Ini ngitung dari bayar. Nah, jadi ya, yang ketiga ini kesimpulan kita, teman-teman, di sesi kali ini. Ini tadi yang pertama adalah umum, ya, nomor 1 5 jutanya, PPN-nya 550.000. Nomor 2, kita lihat nomor 2 ya. Oke. Ya, tadi dia bilang pemerintah ini kebanyakan umum ya. Apa bukan umum? Bersudut pandang dia ngitung dari kwitansi atau dari pagu. Berarti dari sini ngitungnya. Ya, tapi dari lapangan mau dihitung nomor 1, 2, 3, teman-teman setelah ikut kelas ini, mudah-mudahan semuanya sudah bisa ya. Mau sudut pandang mana aja, oke. Yang penting berapa nih yang mau dia terima, berapa uang kita yang terserap, berapa SPJ kita. Nah, yang terakhir ini adalah dia pengen bersih tuh ya, 5 juta di bawah.
Jadi tiga-tiga ini, nih kita buka semua ya di layar. Ini yang pertama, tuh dia 5 jutanya DPP bagi orang umum ya. Kalau kita nggak pakai pemerintah, beli aja itu di luar sana begitu tuh. Dan PPN-nya adalah 550.000 karena tarifnya sekarang 11%. Nah, kalau di pemerintah kebanyakan ngitungnya begini. Ya, tapi di lapangan ya terserah ya. Gimana nanti negosiasi aja gitu. Oke ya. Dan nanti di sini PPN-nya adalah 495. Beda ya, sama-sama 5 juta nih. Nah, kemudian terakhir adalah 5 juta di bawah. Kemudian di sininya ada PPN-nya tuh 558.000. Clear ya, teman-teman ya? Nah, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, kejawab ya, masih berlaku nggak ini 100/10? Masih berlaku nggak? Tidak, Pak. Nggak ya, berapa sekarang kalau hitung dari kwitansi? 100/111. Kalau ngitung dari kwitansi atau 100/111. Iya, udah bisa ya. Nah, yang kedua, kalau di anggaran pengaruh nggak? Berarti anggaran Bapak dan Ibu sekarang di DPA, di DIPA, atau di APBDes, itu nilainya sama dengan kwitansi. Harga sudah termasuk PPN 11%. Jadi pagu itu yang nanggung PPN siapa? Pembeli. Ya kan pemerintah belanja, berarti pemerintah yang nanggung PPN. Tapi PPH yang nanggung adalah penyedia barang atau jasa. Gitu ya. Oke. Nah, gimana ngitung pajaknya? Tadi contohnya 5 juta. Ya, tapi di sesi ini kita nggak jelaskan nanti variasi-variasi angka, nggak cukup waktu kita, ya. Kalau di harganya sejuta gimana Pak? Pak kalau dia nggak PKP gimana Pak? Pak kalau nggak perjanjian PP gimana Pak? Nah itu beda lagi nanti ya, case-nya nanti kita di sesi lain lah ya, nggak cukup waktu kita di hari ini ya. Nah, bagaimana ngitung PPN di aplikasi Siskudes? Berarti Siskudes itu tadi kan ngitungnya dari kwitansi, ya. Berarti ya udah, nanti saya contohkan lah teman-teman yang di desa ya, bisa contohkan. Oke, petugas kecamatan Anja, kok di pajak di Siskudes angkanya keriting? Kejawab nggak tadi Bapak Ibu? Iya. Kejawab ya? Berarti? Karena nilai kwitansi. Ini dia. Oke, nih saya buka aja lah nih yang Siskudes nih. Ini Siskudes begini ya, sama Siskudes nih. Ini kalau kita masuk, ini kan kita belum beli komputer. Nih ya belanja komputer 7.500.000 nilai kwitansi. Kalau nilai kwitansi aplikasi Siskudes ini PPN-nya kan masih auto 10%. Ya, tinggal diganti aja ya, diganti sekarang. Nih ya nilainya kelihatan ya, nilai kwitansi atau pagu terserap. Nah, di sini pajaknya kan 10%, ganti jadi 11. Ya udah tinggal pencet set, klik, udah muncul tuh. Ya, angkanya adalah keriting. Kenapa keriting? Karena pagu yang terserap atau nilai kwitansi 7.500, berarti PPN-nya keriting. Nah, gitu. Ya. Jadi ini yang tadi yang saya jelaskan yang tadi nih ya, saya masukin. Kenapa keriting? Karena nilainya dari kwitansi. Saya kira itu aja ya, teman-teman ya. Nah, saya tutup, kita buka sesi tanya jawab dulu lah. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Pak Danang, apa kabar Pak Danang? Wah, Pak Danang baru muncul nih. Tidak Pak, baik. Ya, saya merasa terhormat Pak dapat undangan langsung dari pematerinya ini. Karena jarang-jarang ini langsung dapat WA langsung. Ini saya merasa terhormat. Dan memang ini kelas ini luar biasa Pak. Ya, saya berharap Pak yang diundang itu banyak, tidak sedikit begini karena supaya ilmunya itu rata gitu. Iya, ini yang terdaftar undangan 100 Pak. Cuman yang mungkin ya kendalanya mungkin jaringan atau apa ini ya. Jadi tadi saya langsung aja. Ada pertanyaan mungkin dari yang lain, silakan. Pak Danang mungkin mau nanya nggak? Bisa dipahami nggak tadi Pak penjelasannya Pak? Oh ini ada nih di apa ya, di chat ya. Oke Pak Pino. Oke nanti saya taruh di YouTube aja lah ya, biar nanti bisa di ini ya, bisa di lagi ya. Nah ini kan direkod kan? Iya di recording ya. Oke. Nih, izin Pak. Ya, siapa nih? Bu Melina. Oke, silakan Bu Melina. Ya, maaf Pak karena jaringan kurang bagus saya telat masuk. Iya, itu Kak yang slide Bapak tadi jelaskan bisa gitu, bisa kita ambil. Gimana Bu? Yang slide Bapak ditampilkan bisa nggak dibagi? Oh, nanti ya, nanti kita ini ya. Kita rapikan ya. Rapikan. Nanti ini kan siap, Pak. Bapak dan Ibu kan yang di sini nanti ada ya yang saya tanya panitia dulu lah, tersimpan nggak ya ininya datanya nanti. Boleh Bu.
Nah ini saya taruh di YouTube aja ya, biar juga orang lain ya Pak Danang ya. Nah, tapi jujur teman-teman, jujur nih, ini penelitian Lombardo dan kami, ya saya kan di Kementerian Keuangan gitu ya. Ini ada penelitian, kalau kelas-kelas begini udah saya paparkan, terus pemaparannya saya buat sesederhana mungkin, slide-nya saya buat sesimpel mungkin. Tapi kadang-kadang ini ngefeknya ya, ngaruhnya sama kita itu cuma berdampak 10% loh Pak. Ini penelitian Lombardo. Ya. Jadi yang benar tuh gimana? Nanti ada grup WA. Jadi namanya informal. Itu dampaknya 30%, 20%. 20%. Tapi kalau mau Bapak Ibu langsung bisa gitu ya. Kan 10-20. Nah ini menurut penelitian Lombardo, kenapa kalian bisa ngitung pajak dan nggak ada masalah ketika diperiksa oleh BPK, Inspektor Jenderal, BPKP, siapapun itu gitu ya. Kok bisa? 10-20, ada yang 70. Nah, 70 itu apa? Ya udah, kerjaan Bapak Ibu sehari-hari ada masalah, itu langsung studi kasus. Nanti didampingi sama mentornya. Nah, kebetulan ini di acara ini, Bapak Ibu, di acara ini, saya ini diajak kerjasama sama Pusat Manajemen Talenta dan LPP A5. Ya, mereka itu, Pak, kalau begitu modelnya biar berdampak langsung ngefek sama teman-teman di daerah atau di, ya pokoknya di Satker, buat aja program blended learning. Blended itu adalah kombinasi tadi ya, 10, 20, 70. Nah, nanti saya jelaskan itu. Tapi kita tanya jawab dulu lah, ya, tanya jawab dulu. Jadi kadang-kadang saya buat di YouTube pertanyaan berulang, tonton aja itu. Nah, setelah ditonton, teman-teman juga sesimpel mungkin dan sesuai aturan juga, masih juga ada lagi bertanya, wah ini betul nih, Lombardo bener nih, harus ada pendampingan gitu. Silakan. Ini mohon maaf Pak, ini Bapak atau Ibu nih. Mohon maaf Pak, untuk SPP yang dibikin hari ini, tapi SPM-nya besok masih menggunakan ini dia nih ya. Bapak Ibu, kuncinya. Nah, kuncinya ya itu adalah di masa pajak. Jadi PPN 11% itu berlakunya di kapan? Di masa pajak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada transaksi di bulan ini, kan masa pajaknya, terutangnya nih. Kan pajak itu kan kapan terutangnya ya. Kalau SPP-nya Bapak Ibu terutangnya itu nanti SPM terbit, itu terutangnya kapan? Nah, kalau besok terutangnya, berarti yang disetor oleh kas negara itu masa pajaknya April. Makanya berlaku mulai masa April. Tapi kalau Bapak Ibu transaksinya hari ini sudah terjadi terutang pajak, masuknya masa Maret. Walaupun dibayarnya nanti di April. Jadi yang dibayar tetap tarifnya 10%. Clear ya? Jadi kata kuncinya adalah masa pajaknya. Itu dia. Oke, makasih nih Bapak atau Ibu Pino nih ya. Nah, jadi itu dia Pak. Ada lagi? Silakan Bapak. Ini ada juga dari apa ya? Wah, dari Bojonegoro, macam-macam nih ya. Ini tadi saya minta tolong juga sama teman-teman KPPN gitu ya. Kalau mau ini silakan gabung ya. Nah, nanti kita mau buat kelas-kelas begini terus lah ya. Biar teman-teman nanti bisa ini ya, bisa ya update lah ya, update aturan terbaru. Ini baru sebagian kecil, baru tarif ya. Baru tarif PPN. Ada lagi tuh tarif ini ya, orang pribadi juga berubah ya. Kemudian ada yang kena dan tidak kena. Nah, ini macam-macam nih variasinya. Jadi jujur ya, variasi pajak sangat-sangat kompleks ya. Tetapi ya kita harus tahu lah ya. Tadi rumus dasar tadi itu baru barang dan jasa. Belum lagi nanti yang honor, belum lagi yang non PNS. Nah, ini apa ya teman-teman ya harus kita pahami juga gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Kalau nggak apa terganggu ya, apa Pak. Audionya silakan dikit aja Pak Bu. Ya Pak ini Pak siapa nih? Kurniawan Pak. Oke siap Pak Kurniawan. Izin Pak Kurniawan dari Basarnas Jambi Pak. Ya silakan Pak. Yang saya mau tanya Pak, kalau semacam kontrak nih Pak. Ya. Kalau kita kan bisa kontrak konstruksi nih bisa 60 hari. Ya. Sedangkan kontrak di tanggal 25. Kita bayar uang muka di tanggal 26. Ya. Nah, kalau pembayaran uang mukanya 10% karena masih masuk di sebelum 1 April. Nah, pas pelunasannya itu Pak gimana Pak? Apakah kita terutangnya pas sudah tanda tangan SPK atau pas bayar kita hitung ulang 11% Pak? Terima kasih Pak. Pak Kurniawan nanya gini ya, dia ada konstruksi ya, ada pengerjaannya bayarnya per termin Pak ya.
Dia dibayar per termin. Nah, tadi saya katakan kuncinya adalah masa pajak. Nah, masa pajak ya, masa pajak. Nah, ngitung PPN rumusnya tadi, masih ingat rumus dasarnya? Siapa? Apa tadi rumusnya? Ayo. DPP kali 11% per DPP 1 dikali April. 11%, kan gitu ya? DPP dikali tarif PPN, rumusnya ya. Nah, Bapak tadi ingat DPP itu apa DPP? Dasar pengenaan pajak, Pak. Ya, apa tuh? Apa aja dari DPP? Harga jual dan penggantian. Jadi gini, kalau dia kasusnya kayak Pak Kurniawan tadi, kan Bapak adalah konstruksi. Jadi Bapak nanti misalkan di bulan tanggal 26 tadi ya, tanggal 26 Maret, Bapak ada bayar uang DP ya, atau uang atau termin 1. Termin 1 ya, katakan 10%. Nah, ini termin 1 ini kan nanti dibuat faktur tuh sama si penyedia barang. Nah, ini kan dibayar tuh dari kas negara atau kas daerah atau desa lah gitu ya. Dibayar, ketika dibayar berarti kan buat faktur dong. Siap. Ya, faktur. Nah, itu masuknya di masa apa tuh? April atau Maret tuh? Maret, Pak. Maret. Kalau Maret tarifnya berapa tarifnya? 10%. 10%. Nah, bulan depan ternyata ini dibayarlah termin kedua. Tanggal 26 juga, tapi April. Tanggal 26 April. Nah, kalau tanggal 26 April berarti masa pajaknya apa tuh, Pak? April. Berarti kena tarif? 11%. Bisa diterima ya, Pak? Jadi kata kuncinya, Pak, masa pajak. Masa pajak. Berarti, Pak, imbasnya, efeknya ke di SPK saya, di kontrak saya. Iya. Berarti addendum dong, Pak? Ya, silakan, Pak. Itu nanti kontrak, Pak ya. Nah, itu tarifnya begitu, Pak, modelnya, Pak. Jadi kata kuncinya ikut sesuai dengan tadi ya, masa pajaknya. Siap. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada ya? Kalau nggak ada, ini saya jujur nih, ya. Ini teman-teman dari Pusmantal itu melakukan penawaran, Bapak Ibu. Ini coba saya bukakan dulu ya, bisa nggak? Saya buka dulu nih. Sambil kalau ada pertanyaan silakan ya. Mohon izin, Bapak. Ya, silakan, Pak. Pak Vino ya? Oke. Silakan, Pak Vino. Mbak, kita kan ada kontrak. Jadi pembayaran 12 termin. Iya. Bulan itu 1 termin. Berarti kita melakukan ini ya, Pak, addendum kontrak ya ini. Ya, sama tadi, Pak, kayak Pak Kurniawan tadi. Nah, ini kan karena peraturan kan. Kalau kontrak itu kan harganya termasuk PPN, Pak. Iya. Harganya termasuk PPN. Yang jadi masalah ya, waktu di kontrak itu kan kita ini ya 10% kan. Ya. Tapi ternyata peraturan berubah gitu ya. Nah, kalau pajak itu kan ngitungnya dari masa pajaknya. Betul tuh, Pak. Seperti itu, Pak. Addendum, Pak. Ya, yang tadi, Pak. Tuh, Pak Kurniawan. Oke. Ya, Pak Vino ya. Wah, mulai ke atas matanya. Kalau ke atas matanya lagi mikir ya. Bapak, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ini laporkan ke pimpinan, Pak. Ya, Pak. Oke, ini ada yang raise hand dari pahlawan nih. Bu Siti Julia, silakan, Bu. Iya, Bapak, izin bertanya, Bapak. Iya. Kalau kita ada belanja sewa, Pak, belanja sewa gedung atau tanah itu, Pak, itu dikenakan PPN juga atau cukup PPh final, Pak? Tetap kena, Bu. Tetap kena juga ya, Pak? PPN dan PPh kena, ya. Oh, gitu. Kena PPN, PPh. Oh, soalnya saya pernah mendengar juga, Pak, kalau dia yang pemilikannya orang pribadi itu tidak dikenakan PPN gitu. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau Ibu tanyakan kena nggak kena. Kalau orang pribadi nggak pribadi, kata kuncinya itu nanti di sini. Ini dia nih. Jadi saya jelaskan ini ya. Saya buka dulu share ya. Saya share nanti. Oh, nggak bisa share ya? Nah, ini dia. Ini dia nih. Kelihatan di layar Bapak Ibu. Ya. Ini Pusmantal dan LPPA 5 kerjasama gitu ya. Jadi ini ada nih ya kata kuncinya nih ya. Ini ada program namanya Be Mr. Jack ya. Be Mr. Jack itu apa? Belajar mudah rupa-rupa pajak. Jadi singkatnya lah Be Mr. Jack kalau di bahasa Indonesianya. Be Mr. Jack itu dia. Nah, program ini ada variasinya, tapi ini karena saya bilang ini kan ada peraturan baru. Ini kita buatlah nih selama bulan April atau bulan Ramadan. Kan teman-teman ada regulasi baru undang-undang HPP, yuk kita bantu, kita dampingin gitu ya, dampingin
Nah, kemudian saya mau ngasih tahu ya, ini ada nanti akronim ASIAP. ASIAP BAM. Nah, ini dia nih. ASIAP itu apa? Kebanyakan orang kayak tadi Bu Siti. Orang tuh ngitung pajak ya udah pokoknya kena PPN dan PPH. Sementara di lapangan nggak mesti seperti itu. Atau apa? Apa yang dibeli ya? Apa yang dibeli? Tadi saya contohkan ada barang kena pajak, ada yang barang kena pajak, ada yang barang yang oleh pemerintah itu kayak yang tahun kemarin COVID itu dibebaskan gitu ya, dikecualikan. Itu apa? Ya, apa yang dibeli? Siap itu singkat dari siapa? Siapa? Belinya ke siapa? Tadi bilang ada orang pribadi, ada badan, ada yang punya NPWP, ada yang nggak punya NPWP, ada PKP. Nah, jadi ASIAP. Nah, setelah ASIAP ada lagi BAM. Nah, nanti nih kita, makanya ini ada program ini nanti biar pada ngeh lah gitu loh, nggak cukup yang begini-begini 2 hari apa sejam 2 jam 2 hari, dan kita juga punya pelatihan bendahara, saya ngajar juga tuh ya programnya e-learning bendahara, dan dikasih waktu 3 JP. Wah, luar biasa itu, hebat banget ya 3 JP. Nah, cukup 3 JP itu 3 kali 45 menit gitu ya. Nah, jadi teman-teman BAM itu berapa juga pengaruh. Berapa yang dipengaruh. Terus setelah apa, siapa, dan berapa, yang A-nya lagi, A yang lagi yang di BAM itu adalah apa saja. Apakah PPN, apakah PPH doang, atau PPN dan PPH 22 dan 23, atau nah ini tergantung nih, variasinya banyak banget. Tadi contoh saya, kalau saya ubah sedikit, Bapak Ibu pasti bingung lagi tuh ngejawabnya. Kenapa? Karena tadi disclaimer-nya PKP dan BKP. Di lapangan variasi beda. Tapi jangan salah, ASIAP tadi apa, siapa, berapa, kemudian apa saja, M-nya nih. Kenapa saya kasih M? Bapak Ibu kan bakal diperiksa. Sama siapa? Bisa jadi inspektorat, bisa jadi BPKP, bisa jadi BPK. Nanti ditanya, kenapa? Ya, jadi M ini mengapa? Mengapa beli sama dia? Udah jelas ini nih. Kalau Bapak nggak bisa jawab, nggak bisa mampu meyakinkan auditor, ya udah, jadi bulan-bulanan kita. Kan gitu ya. Jadi harus paham ini. ASIAP BAM, ini programnya. Jadi ini gambar contohnya nih. Waduh, ini keren juga dibuat ini. Oh, nggak bisa diklik ya. Oh, nggak bisa diklik di sini. Silakan nanti Bapak klik aja di situ ya. Nah, ini programnya. Nah, ini lagunya nih. Kita kasih lagu nih. Lagunya Jimmy Cliff. I can see the clear now. Jadi saya bisa lihat awan sekarang gitu loh. Artinya sudah lihat langit nggak berawan, cerah kan gitu. Nah, ini nanti kita buka lagi nih. Ada yang resen nih. Selain Bu apa ya? Selain Bu Siti. Siapa tadi resen? Silakan. Ada tadi? Oh, nggak ada ya? Masih Bu Siti ya tadi ya? Oke. Oke ya. Nah, jadi teman-teman ini saya kembali lagi kemari. Ya. Ini programnya ya. Ayo siap nih. Kenapa siap? Jadi biar nanti tahulah kalau nanti dia bawa SKB PPH pasal 4 ayat 2, udah berubah lagi hitungannya. Nah, ini variasi di lapangan. Jadi ada programnya nih, ini dia. Dengan siapa nanti nih? Nah, ini profil administrasi. Jadi nanti di apa ada ya? Nanti kita kasih lagi ya. Bersama saya nanti ya. Bersama saya nih untuk pajak. Saya di pajak paling laporan keuangan sama trainer nanti mungkin sama saya. Nanti ada juga program hipnosis segala macam. Ada juga orang lain yang memang mumpuni di bidang itu ya. Nah, ini saya. Nanti ada di situ. Nanti kita kasih ya. Nah, ini saya nih ya. Oke, kemudian materi hari ini sudah saya kasih input yang hari ini di sini ya, yang tadi kita bahas ya. Nah ini ya teman-teman Pusmantal ya, Pusmantal itu nawari ke Bapak dan Ibu nih, ada program pendampingan ya selama bulan Ramadan nih, dan ini bersertifikat. Kalau ini kan enggak nih, yang kita acara sekarang enggak bersertifikat. Ini ada programnya selama April 35 JP itu 35 kali 45 menit ya. 5 kali 45 menit dan bersertifikatnya dia. Silakan nanti Bapak baca ya. Nah, ini khusus. Udah saya bilang tadi sama teman-teman nih, tolong diganti lah itu, saya bilang diganti. Ini nanti dapat bonus segala macam. Teman-teman ya ada ini ya. Ikut ini blended, ini dia, blended learning. Rencana tanggal 6 sama 10, tapi ini saya udah bilang tanggal 6 kayaknya saya ngajar juga di Siskudes nih. Coba nanti bisa kita atur nanti, saya bilang mungkin harinya kita bisa rubah. Oke, kemudian ini Pak Danang, ada resen dulu Pak Danang. Silakan Pak Danang. Pak Danang. Oh, ini banyak nih ya? Oh, tadi udah nih. Udah Bu Siti tadi Pak. Pak Danang, silakan Pak Danang. Pak Danang. Pak Danang ini di Papua loh Bapak Ibu ya. Pak Danang.
Oh, nggak jelas ya. Apa? Ini suaranya nggak jelas. Saya lanjut lagi tadi ya sambil nunggu yang lain bertanya. Blend itu apa sih blend learning? Tadi 10, 20 ya dan 70. Nanti kita ada Zoom sama bulan Ramadan ya. Zoom sama bulan Ramadan. Kemudian nanti ada program ya tatap muka, non tatap muka. Yang ini ada grup WA-nya nanti. Kemudian ini terbatas juga ya, nggak bisa banyak-banyak juga orangnya gitu ya. Kemudian nanti studi kasus Bapak Ibu ya. Kita dampingin case-case yang terjadi terhadap Bapak Ibu. Ya, ini dia. Jadi nanti apa yang didapat? Ini dia sertifikat. Ya, terus lapor pengembangan diri. Kemudian materi ya. Dan ada tambahan-tambahan nih Bapak Ibu. Wah, ini keren nih, infografis trik saya buat. Dan nanti ada akses ya, akses micro learning. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak saya taruh di YouTube ya. Saya taruhnya Alis ya. Alis tuh ya kalau saya kasih share linknya mereka tahu. Kalau nggak saya kasih linknya dia nggak tahu karena buatnya nggak rapi. Kalau nggak rapi saya nggak taruh di YouTube saya gitu loh. Dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban. Ya, ini jawaban singkat permasalahan perpajakan. Jadi kalau dijelaskan, kalau ada videonya bisa diulang-ulang. Oke ya, ini nanti dia. Nah ini spesial dari teman-teman Pusmantal dan LPPA 5. Ini biasanya mereka jual nih 395.000. Tapi khusus untuk bulan April, orang umum itu adalah 145.000. Orang umum. Tapi khusus yang peserta hari ini, yang nanti langsung langsung daftar katanya hari ini, hanya bayar 74.000 aja, 500. Nanti silakan tombol di bawah ini nanti ada, kan ada ya, ini Bapak linknya ada ya. Nah, silakan aja nanti di sini langsung klik di bawah ini, klik yang kita share kemarin ya, silakan diklik, langsung daftar ya. Nanti kita ketemu lagi di pendampingan yang nanti bersertifikat. Oke, itu informasinya. Silakan nanti bergabung ya. Nanti ketemu saya lagi beberapa pertemuan, tapi nanti kita atur ya waktunya, bisanya kapan atau nanti kita rekamannya bisa diberikan kepada teman-teman yang bergabung. Saya kira itu ada pertanyaan, silakan. Tuh Pak Danang jaringannya error. Nah, itu dia tuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ini program begini nanti kita perbanyak ya, yang biar ngumpulin orang pada paham gitu ya perpajakan. Ini yang paling ribet tuh 21. Ya, 21 tuh kompleks ya. Kompleks banget gitu loh. Dan teman-teman banyak yang salah dalam menghitung. Waduh, itu harus nggak mungkin juga ngajar begini nih. Saya aja ngajarin penyuluh pajak aja nggak cukup Bapak Ibu. Waktunya itu kita belajar 9 hari. 9 hari baru pajak, itu baru dasar-dasar. Nah ini teman-teman praktek langsung di lapangan, betul butuh pendampingan. Untung kita ketemu sama Pusmantal, Pusat Manajemen Talenta, dan juga LPPA 5 ya, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan A5. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Kita masih punya waktu nih. Kita punya waktu sampai jam 6 sore ya. 6 sore saya ya. 6 sore jam 8-nya Pak Danang. Nah, jam 7-nya teman-teman dari wilayah tengah. Silakan. Ya Pak Danang, raise lagi boleh, silakan. Nah, masuk Pak Danang. Ya. Jaringannya susah ya Pak. Iya, jadi Pak, gini, ini kan tadi teori yang Bapak sampaikan nomor 2 itu, ini membacanya mudah sekali Pak ini. Dalam hal membaca kita mudah ya. Tetapi di lapangan, misalkan ini PKP, kita belanja pengadaan pakaian dinas, misalkan bahan, itu katakanlah senilai 5 juta sama lah, biar kita sama-sama mudah memahami. Dalam hal ini yang Bapak sampaikan yang nomor 2 pemerintahan ini kan kwitansi tersebut sudah termasuk DPP dan BPN. Nah, tetapi bila nanti kita belanja real di lapangan PKP, maunya pengusaha itu atau koperasi lah katakanlah itu, sudah pokoknya saya minta 5 juta itu saya nggak tahu dengan PPN PPH-nya itu gimana Pak? Tadi udah saya jelasin Pak. Ini real di lapangan yang kita hadapi. Itu kan Bapak kan udah saya tadi gini ya Bapak Ibu ya. Tadi udah saya paparkan. Nih saya paparkan ulang. Tadi saya jelaskan itu ya. Tapi teman-teman kan betul saya katakan harus didampingin. Nanti kalau betul 5 juta ngitungnya gimana? Coba saya jelasin lagi ya. Ini dia tadi. Ya, saya back lagi ya. Nah, ini dia nih. Ini dia terimanya di sini. Ini rumusnya begini nih. Nah, ya. Nanti ini kita bantu nih. Ini udah dijelaskan begini. Nanti teman-teman saya yakin di lapangan nanti itu variasinya banyak banget. Dan itu jujur Pak ya, belum tentu PPN dan PP22 tuh. Kalau bahannya dari Bapak gimana? Kalau dia keluar nanti, kan kalau buat baju kan nanti Bapak Ibu ada puringnya, ada kancingnya, ada benangnya. Dia nagih. Kombinasi tuh. Ada belanja barang, ada belanja jasa. Ngitung pajaknya gimana? Nah, berarti nanti di sini ngitungnya berubah lagi nih Pak. Ada PPN, ada PPN22. Ada PPN, ada PPN22, ada lagi PPN23.
Atau orang pribadi Pak, berarti PP 21. Ada lagi PP 22. Nah kombinasinya banyak banget Pak Danang. Cuma yang kita contohkan di sini, ini kan kok teman-teman pajak kadang-kadang sosialisasi kan normatif aja Pak ya. Nah, tapi di lapangan, waduh. Bapak Ibu bisa berhadapan nanti sama BPK, Bapak bisa tunjukin ini peraturannya Pak, ini dasar hukumnya Pak, ini undang-undangnya. Gitu Pak Danang. Jadi caranya tadi Pak, ngitung dari bawah. Ngitung dari bawah. Nah, dari bawah. Betul Bapak bilang koperasi, tapi dia cek dulu Asyap BAM-nya lihat dulu. Kalau nggak PKP gimana? Nggak ada PPN dong. Lu nanti kalau nggak ada PPN, wah betul kata Pak Deddy, nggak ada PPN-nya, kita beli aja ke dia. Tapi nilainya besar. Nanti Asyap BAM ujungnya kenapa? Ditanya sama PPK, kenapa you beli sama dia? Nah itu Pak, itu yang penting tadi Pak. Ada konsep Asyap BAM itu nanti yang mau kita bahas nanti selama bulan Ramadan ya. Sama Ramadan nanti bersama Pusmantal. Jadi silakan gabung ya, silakan gabung situ. Kita mau berbagi, mau dampingin. Saya juga mau inventaris gitu. Apa aja sih masalah-masalah teman-teman? Ini eranya banyak berubah ya. Dan Bu Sri tadi di awal udah saya sampaikan, ini kesempatan peluang. Kalau nanti pajaknya naik 11%, berarti kan penerimaan negara naik. Nanti dalam bentuk apa? Dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk belanja. Bapak Ibu dapat belanja lagi gitu loh. Tapi ada dari BLT, ada segala macam. Jadi APBN kita makin besar lagi gitu loh. Sumber dananya. Tapi di negara lain 15% rata-rata. Itu Pak Danang. Pak Danang udah berapa tahun di Papua Pak Danang? Pak Danang kayaknya di Papua terus nih, betah di sana ya. Sudah 38 tahun Pak. Wah, ya udahlah. Jadi kepala kantor lah Pak, jadi orang Papua 38 aja. tahun. Saya Papua berapa kali Pak ya? Mungkin 2 kali lah saya pijak Papua itu. Bagus itu Papua. Indah Pak ya. Di sini ada Papuanya Pak. Di depan saya di Pekanbaru itu namanya Raja 4 KW ya, Raja 4 KW di daerah apa? Kampar ya. Wah, Ibu Siti ketawa dia. Ibu Siti tahu ya Raja 4 KW ya. Udah ke sana Bu Siti kali ya. Oke. Oke, tinggal 4 menit lagi Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi nanti ya kita tawarkanlah Bapak Ibu kalau mau bergabung ya. Ini nggak bisa banyak-banyak juga paling ya. Tapi apa? Kita mau nanti Bapak dan Ibu ini lagi. Tapi ini topiknya ini pendampingan ya. Pendampingan atas peraturan terbaru aja nih. Yang Undang-Undang HPP. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan segala macam ya. Silakan nanti ini ya. Silakan nanti gabung di program itu. Coba saya cek dulu ya. Di mana itu ininya. Oke sebentar. Ini panitianya nggak buatin grup WA apa ya? Ini saya taruh di sini aja nih. Ini linknya tadi ya. Nah, link Gform-nya kalau Bapak mau gabung nanti di situ ya. Kita ketemu lagi ya. Tapi selama bulan Ramadan nanti saya juga buat event-event juga nih. Tapi macam-macam. Ya biar kita ini ya nggak mati gaya ya di selama bulan Ramadan kita bisa berbagi ya. Cuma jujur nih, saya sampai minggu depan tuh masih full ya, masih full nih. Biasa nih banyak kegiatan kami di awal tahun. Di Kementerian Keuangan tuh awal tahun dipadatkan dan kemudian nanti di tengah sama atasnya saya lebih nyantai gitu. Jadi mungkin saya penelitian lah. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, ini tadi nomor telepon udah ada ya, saya yang langsung tuh ya. Saya bilang sama teman-teman saya aja yang share langsung dah gitu loh. Nah, share langsung ke teman-teman biar pada nanti ini ya bisa bergabung. Siap. Ya, ada lagi pertanyaan Pak Rasul? Bapak Rasul? Kayaknya open mic ya, silakan Pak. Siap. Ya. Ada Pak? Sudah, cukup. Sudah ya, cukup ya. Oke. Ini Pak Rohmadi. Ada Pak? Wah, Bapak keren juga latar belakangnya Pak ya. Bapak jadi 2 tuh Pak. Oke ya. Nah kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu sesi ini ya. Ini sesuai janji kita, saya 1 jam saja. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi ya di kesempatan yang berbeda. Jadi sekali lagi nih, terima kasih nih buat teman-teman yang hadir ya, yang bergabung. Ya semoga bermanfaat. Nanti ini teman-teman dari admin lah ya, yang bantu kita untuk yang tadinya ya. Jadi semoga kita bertemu lagi nanti di tanggal berapa itu? Tanggal 6 sampai tanggal 10 ya program yang tadi. Ini program banyak banget nih. Saya mau buatin dan saya rencana mau buat micro learning yang diperbanyak.
Dan saya punya tugas yang tadi ya, itu kalau harganya 1 juta gimana, kalau nanti harganya di atas juta, itu baru satu case ya. Jadi makin banyak nanti kita praktekin, teman-teman jadi wah gitu doang toh intinya pajak. Nah tapi kan nggak cukup dong, cuman begini doang langsung bisa. Itu teman-teman sekalian ya, saya kira cukup. Kalau orang Melayu bilang, kata Bu Siti itu ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, di awal ya. Kalau di terakhir, orang Melayu, orang kita bilang tak ada gading antara tak. Jadi mungkin dari awal sampai kita tutup ini jam 6, ya 6 WIB ya. Ada kata-kata, sikap, perbuatan yang kurang berkenan ya. Ini ada sertifikat nanti dari Pusmantal ya, Pusmantal. Pak Danang aja, e-learning 35 JP ya, dari Pusmantal. Dan itu Bapak dan Ibu ininya ya, apa namanya, yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari ya. Nanti kita sisir dari PPN itu ada ini ya, Bapak itu punya kewajiban di stasiun pemerintah ada PPN, PPH 4E2, PPH 15, 21, 22, 23, 26. Nah, itu dia tuh kombinasinya ini. Jadi kalau kita ngomong sama teman-teman pajak sih nyambung bahasa kaum. Tapi kalau Bapak Ibu yang dari teknis, misalkan badan narkotika, ya teknisnya kan narkotika, ini keuangannya kan beda. Tapi bicara keuangan ada SPJ, dan SPJ ini waduh, hati-hati dengan SPJ ya. Dan kemarin Pak Jokowi ya di pidatonya khusus untuk desa nih teman-teman. Kalau bisa kata dia itu SPJ di desa dipermudah ya. Oke, Bu Ika, ini nanya berapa biayanya Pak? Tadi ya, khusus teman-teman dan hari ini ditunggu sama teman-teman ini ya, teman-teman admin yang daftar dan transfer hari ini berapa? 75.000 katanya. 74.500 tadi. Ada di situ tuh. Ada di ininya. Ya, di situ ya. Nah, mudah-mudahan ini kelas khusus ya. Nanti ketemu lagi, dibuat grup WA-nya, kita bisa interaksi di situ. Siap. Oke ya, Ibu Ika Wulandari. Nanti bisa ditanya ke admin juga ada. Nomor admin kan ada tuh. Nah, silakan aja di situ. Oke, udah lewat 1 menit ya, kita nggak boleh lebih ya. Kalau mulai nggak apa-apa lebih cepat, kalau selesai nggak boleh lewat dari 1 menit. Itu saja teman-teman ya, hari ini saya senang sekali ya bisa ketemu sama teman-teman semua ya. Tadi sekali lagi ya, tak ada gading tak retak, tak ada manusia terluput dari kesalahan ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk Anda dan terutama untuk instansi dan negeri tercinta. Akhir kata ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mirja, ketemu Pak Mirja, baru kelihatan di sini Pak Mirja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Tuti, aduh Bu Tuti, ini teman-teman yang sering nih ketemu nih, Bu Dasrianti ya. Ya Pak. Wah, yang sering-sering ketemu nih Bu Pince, aduh. Banyak nih ya. Ya, makasih ya Bapak Ibu semua ya. Ya, makasih Pak Deddy. Ya, sama-sama ya. Pak. Ya. Oke, admin mau ini ya, Pak. Admin mau ini meeting ya. Terima kasih semuanya ya.